واغفر لنا ما مضى يا واسع
Jika dari nikmat tersebut kita bisa mampu menggerakkan kita, menggerakkan kita hampir ke satu majelis ini. Mudah-mudahan dalam kita ini akan menggugah kepada kita satu muslim yang untuk para begitu, dan mudah-mudahan akan kita juga menjadikan salah satu amal pemberat di akhir. Salam penasaran semoga tercurah kepada kita dengan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga termasuk umat yang selalu bersama dan selalu mengharapkan kabar khususnya amin ya Allah. Dalam mengenai bahasa semua yang memahami orang berkerumun berikut kejayaan dengan bisa Al-Quran Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala Azza wa Jalla Anjala al-Hasanati Fal-Ashur Al-Masariyah Al-Asjad Kemangga Bisayyidati Wajazal Sayyidati Sayyidati Al-Suhat Al-Akhir Ila ahli hadis Rahu Muslim Imam Muslim meriwayatkan dalam satu hadis dari sahabat Abu Dzar bin Abu Dzar al-Ghifari yang aslinya beliau di Dinar. Beliau juga namanya atau panggilannya adalah Abu Dzar al-Ghifari. Al-Ghifari itu kampung. Satu kampung itu sebenarnya juga malu. Dan salah satu sahabat ini satu-satunya dia kenal Islam langsung dagangan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kata orang yang biasa dakwah itu. Dia langsung dengan ada kita agama baru dagangan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Ta'ala dari Allah beriman dengan diskusi hadis yang tidak dimungkinkan dan lakukan. Akhirnya dasarnya dari Allah kepada Manjala dari asalati dalam siapa yang mendatangkan satu kebaikan, walau asyik amsalnya, maka baginya akan mendapatkan 10 jadi atau lebih dari 10. Pemangkal kesayangan maka siapa orang yang menjalankan kejelekan, menjaga kejelekan pada dasar saya yakin maka dari dalam dosanya adalah satu kejelekan. Atau dia diampuni. Waman taqarraba minni shibran, dan siapa yang mendekatkan diri kepada dengan sejengkal, taqarraba minhu zira'an, sungguh kalau aku akan mendatanginya dengan sehasta. Waman taqarraba minni zira'an, dan siapa yang mendekatkan diri kepada dengan sehasta, taqarraba minhu ba'an, maka aku akan mendekatkan diri atau mendatangkan atasnya sedepan. Waman atani yamshi, setiap orang mendatangi kepada dengan berjalan, ataitu awal, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Waman laqiyani bi qurbil ardi khafi'atan, siapa yang menjumpaiku dengan dosa-dosa yang sebesar gunung dan ditutupi syaitan, selagi dia tidak syirik kepada dengan sesuatu, tapi itu dan maafkan. Sungguh aku akan menjumpainya dengan ampunan seperti itu. Jadi dalam kaidah itu nanti kita bahas sebentar potongan di anak-anaknya akan mulai selanjutnya langsung
bicara tentang masalah niat itu saja kita akan mendapatkan pahala walaupun tidak menjaga. Tapi bagi Allah tidak lewat lain dalam bab niat itu disebutkan dalam institusi menunjukkan Inna Allah kata hasanati wa sayyiati. Sesungguhnya Allah akan mencatat semua kebaikan dan keburukan, ibadah dan dosa. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah terangkan yang menjadi keutamaan di akhirat yang menjadi catatan yang sahihah. Kemudian itu dilanjutkan paman nama bihasanatin, barang siapa yang nama maknanya adalah niat, niat atau azam, itu namanya nama. Niat ini sesuatu rencana yang sudah matang dan terjadi. Tapi kalau hadis sunnah itu angan-angan, ditasan saja, belum masuk pada niat. Maka barang siapa nama bihasanatin falam yaknaha, kemudian tidak jadi menjaga niatnya tadi disebabkan ada unsur syar'i, ada halangan yang digunakan dalam agama. Kata Allah hasanatan kamilah, maka sungguh dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Artinya mendapatkan pahala walaupun niatnya itu tidak ada. Contoh, sekali pulang atau sekali kita niat besok mau mengajar, kalau seminggu ya di depan saya semoga kasih panjang umur, sehat walafiat, kasih waktu, saya niatnya dan di dalamnya minggu ada tamu dari kampus, dari Kalimantan, baru datang. Pikirannya dia bilang, ngaji karena ngaji jangan. Kira-kira ngaji kan? Kira-kira ngaji itu temenin tamu. Dia temenin tamu, dia menghormati tamu. Tapi dia dapat pahala. Kadangnya sama seperti Bapak menulis kata puasa, tiba-tiba sakit dan menyebabkan tidak puasa sudah berguna menjaga kesunahan Nabi. Jadi dia tidak berpahala. Bahwa nama wa'amilah kata Allah asyraf hasanatin aw sab'ina dhafin aw dati katsira. Maka barang siapa yang niatnya tadi diwujudkan dalam bentuk nyata, dalam bentuk perbuatan, maka Allah akan catat perbuatan itu 10 kali lipat. Atau sampai niatin dhafin atau lebih 700 kali lipat. Atau katsiratin atau lebih dari 17. Ini tidak sampai, tapi dilaksanakan. Makanya di sini hasilnya niat, ya, artinya perbaikilah niat yang baik. Bagaimana di ayat lain ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Zar, laki-laki Abu Zar, dia dekat kepada Rasulullah SAW. Dia memberikan pesan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, jadi sapi anda fa'inal bahramiyah. Wahai Abu Zar, perbaikilah perahu kamu, perbaikilah kapal kamu. Fa'inal bahramiyah, dan sungguhnya lautan itu begitu dalam. Allah memberikan satu keterangan yang disebut dengan jadi sapi anda adalah niat. Ibarat kita ada niat. Karena kalau disebut dengan masalah lautan itu bukan dunia. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia, kalau niatnya untuk akhirat itu dijadikan ibadah, walaupun itu perbuatan dunia. Contoh kerjakan dunia, nikah dunia, makan dunia.
Makan dunia ya, makan dunia ya betul. Kan? Dunia, makan dunia apa? Kan? Makan minum dunia apa? Begitu ya. Pemasa dalam Al-Quran itu kalimatnya perintah. Wa kulu perintah kan kalimatnya. Wa kulu washrabu wala tusrifu, gitu ya. Kan kalimatnya perintah. Kalau perintah belajar. Ya saya buat dulu. Kalimat perintah kan? Saat nanti perintah nggak kalimat? Perintah, dulu dan makan. Tapi nggak gimana wajib. Jadi kalau kami dalam Al-Quran itu tidak selamanya wajib. Ada perintah, tapi maknanya adalah punya mubah. Ada perintah, punya sunnah. Ada perintah, punya wajib. Kita dimakan itu kan mubah. Artinya memakan selatan, mau minum selatan, memakan juga apa? Keluarga saya minum, keluarga saya bisa. Tidak apa-apa, minum apa, keluarga saya. Keluarga saya maaf ya. Keluarga saya lupa. Akhirnya ada dulu ini. Lupa. Ada kalimat perintah yang punya sunnah. Itu bukan Rasulullah berkata warna. Tiga imam itu Syafi'i, Maliki, Hanafi menyatakan adanya sunnah. Tapi Imam Hambali punya wajib. Tidak lain. Ya, kalau Syafi'i kan sunnah atau tiga itu sunnah pun mengadakan tiga jihad. Korban itu punya sunnah bagi semua anak dari mereka yang itu tidak. Tapi mengambil wajib, kata hukumnya tidak wajib. Kenapa wajib? Karena ada hadis tentang wajib sah. Siapa orang yang kemampuan, walaupun dia melaksanakan kurban, walau yang beribadah, maka dia sekali-kali mengikuti permasalahan yang bagi wajib. Bagi mengambil kenapa? Mengambil orang bisa menentukan. Masa kami juga tidak beli, nah bagi mereka punya beli, tapi maklumnya dulu ulama mengatakan korban itu punya sunnah. Sekali banyak perintah, ada kalimat perintah hukumnya wajib. Nabi Sholat dan itu syar'i dalam bahasa Indonesia itu karena berdiri dengan karena berdiri karena jadi Nabi Sholat punya perintah. Akhirnya kembali dari kaitannya dengan masalah kalimat jadinya adalah sebenarnya ada ulama ahsinin niat, baguskanlah niat min kulli ta'ti wa tadad, dari segala perbuatan yang dikerjakan atau yang ditinggalkan. Yang dikerjakan baik itu dari Allah maupun itu dengan Nabi. Al-Qadar dan tinggalkan atau apa-apa yang dilarang Allah dan dilarang Nabi. Maka kalau kebaikan yang tadi yahsulalaka ajrun, maka Allah maka dengan Nabi kamu akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Bahkan bukan ganjaran pahala saja, walaupun ada tidak, bahkan diselamatkan daripada ada Allah. Jadi maksud dari sini dunia, kita baguskan dunia sama ketika berkaitan dengan masalah kebaikan tadi. Tapi kebaikan tadi sudah dijaga, dilestarikan, dipupuk. Yang sampai kebaikan itu hilang. Maka ketika orang bicara
kemarin puasa kita terima atau kagak? Kan kita sudah tanya nih, puasa kita terima atau kagak? Kita bisa jawab, memang kita nggak tahu terima kagak. Tapi paling tidak kan ada tanda-tanda ibadah yang kita kerjakan, apakah berpuasa ataupun ibadah lainnya itu gimana? Ada tanda-tanda. Dia kata ulama wamin alamatil qabul, di antara tanda-tanda ibadah diterima, apakah itu ibadah di Ramadan atau ini puasa atau ibadah lain, sholat, zakat dan lainnya. Tandanya apa? Tandanya di antara ittiba hasanah bil hasanah, mengikuti kebaikan dengan kebaikan. Jadi kalau kebaikan ini udah jadinya mulai kebaikan namanya tambah kebaikan. Nah ini salah satu bagian ibadahnya ini. Baik, kita kembali lagi. Siapa yang menjaga satu kebaikan, maka baginya akan mendapatkan 10 kali atau bahkan lebih daripada 10. Kalau yang saya tadi bisa 700 kali lipat. Bisa juga lebih dari 700 kali lipat, gantung daripada kemurahan Allah. Jadi setiap perintah Allah itu ada kebaikan, maka setiap perintah pasti ada kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan. Setiap ada larangan pasti ada membawa kebahagiaan. Dan dalam mereka sebutkan inna warna syariati lima qalil ibadah. Sehingga perkataan hukum Allah itu ada manfaatnya, ada masalahnya, ada kebaikannya untuk siapa saja. Kalau untuk kita, maka kebaikan itu jalan. Kalau kaitannya dengan larangan, ditinggalkan dapat jalan. Tapi kalau ditinggalkan dapat dosa. Tapi di situ setiap pelanggaran ada bahayanya, ada menurutnya. Kita lanjut memanjat bisayyidati fajaza sayyidah sayyidatun berat atau dan siapa yang mendatangi kejelekan, melakukan perbuatan jelek, maka Allah nggak akan gandakan tetap satu kejelekan saja. Atau akhir atau diampuni, kalau dia bertobat diampuni, termasuk perbuatan dosa. Karena dosa itu paling tinggi ada dosa kalau bahasa agamanya ditemukan sehingga orang menyebutnya zalim. Zalim itu adalah dosa. Katakan maksudmu salah satu dosa itu ada tiga. Ada dosa yang Allah, ada dosa yang diampuni. Ada dosa yang Allah, ada dosa yang tidak diampuni. Ada dosa yang umum, ada dosa yang ditinggalkan Allah. Apa dosa yang tidak diampuni? Dosa syirik, dosa akhirat juga Allah syirik itu tidak diampuni. Maka dia pernah katakan dosanya yang punya adalah syirik billah. Ketika Luqman Hakim dengan nasihat kepada anaknya, wahai anakku la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ada kalimat syirik itu zalim yang besar, artinya dosa yang besar. Kalimatnya dalam bentuk kata zalim. Jadi pun ada yang tidak bertanggung, tanggung juga artinya dosa. Tapi sini kamu kadang-kadang zalim. Ada dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa? Wadulun ibad baina rabbihim. Zalimnya dosanya hamba kepada Tuhannya. Tidak sholat, berarti hubungan dia kepada Allah. Dan zakat, tapi masuk kategori wadulun ya Allah. Ada dosa yang diampuni kalau dia bertobat, Allah mengampuni. Yang ketiga ada dosa yang tidak dijadikan Allah, yaitu keterangan tadi yang wadulun
wilayah Allah, dosa yang tidak dibiarkan Allah. Dosa apa? Wadzulmul ibad ba'duhum li ba'din hatta yudinu ba'din ba'din, yaitu dosanya hamba kepada hamba lainnya. Dosa secara horizontal, hubungan dosa sama manusia, sampai dia layak dinaikkan dengan maaf yang tadi antara satu dan lain. Dan kembali, siapa orang yang mengerjakan kejelekan, siapa orang yang mengerjakan satu dosa manusia, maka Allah kata dengan satu dosa saja, tidak ditambah. Akan tetapi atau kalau dia ampun, maka diampuni kedosakan mereka. Maka dari sini menunjukkan bahasanya inilah adil Allah. Setiap kebaikan dilipat gandakan, tapi kejelekan tidak dilipat gandakan. Tapi kalau mereka sebelum dilakukan dengan kalimat kaman taqarraba syirran, siapa orang yang mendekatkan diri kepada dengan sejumlah, ada yang menggunakan sekitar materi ataupun yang lainnya. Siapa orang yang jika dia berdiri mengerjakan sholat. Hadis riwayat
sampai dengan ketiga sujud, maka rahmat Allah itu turun. Wasajudu, maka ketika posisi dalam keadaan sujud, dia sujud karena pada wanita di hakikatnya dia berada di kaki Allah, maksudnya di hadapan Allah. Maka kita Nabi pada wajah bahkan hendaknya meminta, dia meminta, mohon dan memohon. Jadi kita kembali yang dimaksud dengan waman taqarraba minni, siapa orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan sebentar, maka aku mendekat dengan sah. Jadi makin banyak seorang hamba ini dekat kepada Allah, maka Allah makin dekat. Tapi dekatnya Allah ini adalah mendatangkan rahmat kepada kita. Dekatnya kita kepada Allah memperbanyak daripada ibadah kita kepada Allah. Maka dengan rahmat-rahmat kita yang mampu masukkan seseorang ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teks daripada hadis itu sendiri menunjukkan bahwasanya segala bentuk ibadah yang dikerjakan itu merupakan media wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah dalam konteks ini adalah hukum, maksudnya adalah semua kegiatan ibadah media. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, maka carilah wasilah cara menuju. Wabtaghu di mana untuk berarti bicara aktif. Kalau kita pasif, kita akan terjadi. Maka cari jalan wasilah. Wasilah ini masuk hukum, segala ibadah itu merupakan satu bentuk media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan benar, maka Allah mendekatkan diri kita. Tapi kalau kita mendekatkan Allah dalam keadaan biasa saja, Allah tidak akan biasa saja. Tapi kalau lebih cepat lagi, Allah lebih cepat. Tapi cepat Allah itu maksudnya alam jawaban yang artinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian harus dijelaskan secara ada pertanyaan. Ya, betul. Mohon penjelasan terkait masalah kalau seandainya sholat tidak Al-Fatihah di mualaf gitu kan, apa yang harus dilakukan selain baca Fatihah itu? Lalu yang kedua, hukum membaca tahu setiap rakaat di dalam sholat. Yang ketiga, apa hukumnya kalau misalnya kita lagi sholat, ada yang bersin kita bilang ya hanqaumah menjawab itu gitu. Apakah sholat kita batal atau enggak dipakai? Cuma pakai. Iya. Jadi yang pertama berkaitan dengan bacaan Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan rukun daripada sholat. Dalam konteks ini apabila rukunnya tidak dijaga, bisa menyebabkan sholat itu kurang dari syarat. Kalau kurang dari syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Tapi bagi orang-orang yang dalam keadaan masyarakat sulit, bagi orang-orang yang marah, itu boleh kalau pakai sertifikat bisa membaca apa sampai tujuh ayat, bisa dikurangi atau baca bismillah
bismillah aja, kamu apa ya? Kalau misalnya baru masuk Islam jam 8 malam, ya wajib sholat subuh. Nah, sholat subuhnya siang, setelah masjid, ya jamaah bacanya. Sebab ketika ada seseorang di masjid sholat kemudian nanti melihat sholat itu ini belum pemakna ya, nggak pemakna ya, ini tetap. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tidak iman sholat itu takbir. Jika diingat sholat, maksudnya sholat berkoman, maka takbir. Summakroh naya tasawuf maka minat Quran. Ini mudah sekali. Maka kemudian dibaca apa-apa yang sudah bersama kamu itu dari Al-Quran. Yang disebut dengan summakroh naya tasawuf maka minat Quran, di mana suratul Fatihah. Tapi seandainya tadi tidak bisa, dengan malam belum belajar, maka boleh. Tapi kalau belum belajar dari Al-Quran, bukan agama, bukan yang tidak bisa, kamu bisa, mualaf terus tahu bukan maaf, terus tahu gitu kan. Dan kalau baru gitu kan, kalau hari sampai belajar tidak apa-apa, tapi kalau berkontrol masih nggak bisa juga, berarti memang nggak mau bisa. Ada bisa, mau bisa ya belajar. Ada bisa, nggak mau bisa ya belajar. Jadi kalau dalam tadi baru ya paling intervalnya sehari 2 hari lah. Kalau dia masuk tingkat dengan akidah, kejadian tadi, harus konsekuen dong. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya kira belajar. Gitu ya. Kemudian kedua tadi apa? Sekali nanya banyak juga ya. Yang ketiga. Yang habis ini saya bacain aja terus ya, supaya gak gagal paham. Ini memang ceritanya tentang pematinan. Sumarkat hatta tatma'inna raki'an. Kemudian pulang dengan ruku yang pematinan. Pematinan maknanya tenang. Ya. Gak langsung tek gitu ya. Pematinan kan artinya bacanya ya, katakan setelah tamarrah 3 kali. Tapi setelah tamarrah 3 kali baca tasbihnya ya dalam keadaan ya umum lah gitu, jangan cepet-cepet. Ya, nanti cara ada sholat tarawih itu cepat, boleh lagi lah. Kita nggak bicara itu. Jadi yang sebut pemakninan ini geraknya lah. Ya. Jadi semua yang hatta tatma'inna rokan kemudian rukulah dengan pemakninan, pemakninan tenang. Jadi rukunya, yang sebut rukunya itu rukunya. Adapun bacaannya adalah sunnah rukunya, tapi rukunya adalah ruku yang tenang. Sumarfa hatta ya'tadila qa'iman, kemudian iktidal berdiri sampai iktidal yang benar-benar berdiri. Sumasjud hatta tatma'inna sajidah, kemudian sujudlah dengan pematinan. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat ya, artinya duduk dalam keadaan duduknya harus sujud, duduk di atas sujud. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi dalam keadaan thama'inna. Suma'an dzalika fi sholatika kullaha, kemudian kerjakan demikian itu sholat kamu semuanya. Kalau 3 rakaat. Jadi intinya tadi bahwasanya suratul Fatihah merupakan daripada rukun sholat. Kalau tinggalkan maka dia tidak sah. Beda dengan kalau dia menjadi makmum ya, kalau masbuk ya. Jadi kalau masbuk baru datang nih, ya, namanya masbuk. Masbuk ini makmum yang ketinggalan. Kalau masbuk tidak baca Fatihah pun, kalau masbuk ya tidak menghilangkan keabsahan sholat. Jadi imam baca Fatihah, kemudian baca kuliah. Baru 3 lakum dinukur, udah baru datang takbir Allahu Akbar. Baru baca Fatihah itu baru bismillah, imam udah ruku. Udah jangan diusut Fatihahnya, ikutin ruku. Wa idza raka'a yarka'u, kan itu kalau bilang imam ruku, ya ruku, jangan ruku. Saya belum baca Fatihah,
selesaikan dulu, nanti imam tidak, kita nggak kebagian rakaat. Nah kalau posisi semacam ini, maka dianggap sah walaupun tidak baca Fatihah, namun juga masuk pahalanya berat. Kemudian kalau dalam keadaan sholat ada sesuatu yang dibaca, maka bacaan itu bacaan sholat. Apabila tidak ada bacaan sholat, maka dia akan merusak sholat. Ini sholat batal. Seperti tadi ada orang bangkis, ya, dibaca doa. Dia ada yang bangkis berdoa. Jadi kalau kita baca, kalau bentuknya doa kan bukan apa bacaan sholat, maka dia akan batal. Gitu ya. Sama kayak ini. Kalau kita lagi imam baca surat apa? Ala-ala ya. Yang ada Musa gitu ya. Dengar belum? Ujung-ujungnya yang ada Musa itu. Ibrahim wa Musa. Ya, Ibrahim. Nah, itu ada orang jawab alaihissalam. Enggak perlu jawab itu. Karena jawab nanti baca surah Al-Fatihah. Ada Nabi Muhammad itu baca surah Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar. Ketika baca Muhammadur Rasulullah, semua jawab Muhammad. Bisa batal. Waktu kemarin itu di luar dari itu Ibrahim wa Musa, kecuali yang ada perintah doa. Ya. Kalau perintah doa boleh, emang ada perintahnya. Seperti imam baca surah At-Tin. Ya. At-Tin kan tinggal orang baca itu separuh. Alladzina amanu ma'ahu surati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Pamaikan yang juga berangkutin ada sahabat Dina Kamil. Kami menang kita. Kalau jadi imam baca itu kasih jeda sedikit buat orang doa. Kalau langsung buku. Karena disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mendengar tadi baca walau ana al-dzalika minasyai'in. Nah itu boleh, tidak dosa. Kalau mau baca sholat tapi dibolehkan kalau kita imam baca itu kita baca itu. Sama ketika kita imam baca surat Al-Ghasyiyah, ya, inna ilaina ya Allah inna alaina tapi inna alaina ya Rasulullah alaina salam kita boleh baca doa itu. Ya. Allahumma hasibni hisaban yasir. Doanya ya Allah, mudah-mudahan hisab saya ini dimudahkan nanti di akhirat. Kan Allah bisa tadi kan. Inna alaina ya Rasulullah inna alaina ya Rasulullah inna alaina Bagaimana sampai jelas alaihim sayyidina Allah ta'ala inna ilaina ya Rasulullah inna alaina itu disunahkan doa itu boleh nggak baca kalau baca sholat tapi disunahkan kita baca pada perintahnya yang benar. Kalau baca apa tapi rutin baca kan merupakan doa. Nanti ada bangkis ya udah bangkis udah jadi jangan bangkis terus alhamdulillah saya bangkis sebelah kita jalan dan kamu jalan lagi jangan baca-bacaan satu lagi apa yang artinya membaca tahu ya. Sunnah maka disyariatkan kalau bisa kalau sholat 3 rakaat seluruhnya, kalau tidak satu saja kalau 3 rakaat. Biasanya orang mengambil itu ujung gitu kan. Kalau imam biasanya ambil ujung. Ada kita kaitannya dengan masalah ista'id billah ta'awud tadi. Di surat Al-Fatihah pembukanya di dalam surat
Fatihah itu merupakan sunnah. Dan ini pun tahu itu merupakan sunnah. Jadi kita baca, tadi baca jangan salah. Tapi biasanya kalau seandainya dalam sholat tadi, paling tidak sekali juga di dalam sholat tadi ambil satu tahunnya. Sholatnya sholat maghrib tadi ambil satu tahun. Atau pada waktu bisa ambil satu. Kalau sebelumnya boleh. Nah, begitu maksudnya ya. Ada yang lain misalnya? Mudah-mudahan maupun sedikit tidak bisa memanfaatkan dari kemudahan diri atau dalam rumah dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.